Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Salat dan salam kita hadiahkan ke roh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan saya mengenai thaharah. Dan yang kemarin saya telah membahas mengenai wudhu dan hal-hal yang membatalkan wudhu. Adapun pembahasan kita pada kali ini yaitu yang pertama tayamum, tata cara tayamum dan hal-hal yang membatalkan tayamum. Dan yang kedua yaitu mandi wajib dan tata cara mandi wajib. Langsung saja pada pembahasan yang pertama yaitu tayamum. Tayamum secara bahasa artinya adalah maksud atau tujuan. Secara istilah, tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah dengan tata cara tertentu. Jadi, tayamum adalah tahapan bersuci yang menggunakan media, debu ataupun tanah yang suci sebagai pengganti air. Tayamum dapat menggantikan posisi air apabila yang pertama tidak ada air. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6, "Falam tajidu ma'an fatayammamu." Lalu kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Jadi di sini kita harus betul-betul memastikan bahwa kita sudah tidak menemukan air dimanapun saat ingin melaksanakan sholat. Dan yang kedua, adanya air tapi perlu untuk minum ataupun untuk memasak. Jadi jika ada air hanya sedikit dan hanya perlunya untuk minum, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Yang ketiga, apabila menggunakan air dapat membahayakan tubuh atau tertundunya kesembuhan penyakit kita. Jadi kita diperbolehkan untuk bertayamum. Dan apabila kita tidak mampu bergerak dan tidak ada yang bantu untuk berwudu, khawatir juga waktu akan habis waktu salatnya, jadi kita juga diperbolehkan untuk bertayamum. Dan yang kelima, khawatir akan kedinginan dan tidak ada sesuatu yang menghangatkan apabila berwudu. Sebagaimana firman Allah, "Wala taqtalu anfusakum," dan janganlah membunuh dirimu. Jadi jika khawatir akan kedinginan dan tak ada yang menghangatkannya, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Dan jika ada bagian tubuh yang luka dan bahaya jika terkena air ataupun mengusapnya, maka kita cukup dengan bertayamum saja. Dan apabila lukanya itu tidak bahaya untuk diusap, maka kita boleh mengusap pembalut lukanya saja saat bertayamum. Lalu bagaimana jika tidak ada air ataupun debu dan kondisi kulit kita tak mungkin terkena air ataupun debu? Jadi jika kita dalam keadaan tersebut, maka kita tetap melaksanakan sholat sesuai kondisi kita, tanpa wudhu dan tanpa tayamum. Sebagaimana firman Allah, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Jadi Allah tidak membebani seseorang melebihi batas kemampuannya masing-masing. Selanjutnya tata cara bertayamum yaitu yang pertama membaca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma li istibahatis salati fardhan lillahi ta'ala. Kemudian sambil membaca niat, sambil meletakkan tangan ke media bertayamum yang digunakan, baik itu debu ataupun tanah yang suci. Lalu meniupkan perlahan-lahan debu yang telah digunakan atau menepuknya satu kali untuk menghilangkan debu-debu yang kasar. Karena di tayamum kita hanya menggunakan debu-debu yang halus saja. Kemudian setelah itu mengusapkannya ke wajah menyeluruh, hanya sekali usap saja. Setelah itu kita kembali meletakkan kedua telapak tangan ke debu, lalu ditepuk lagi. Kemudian telapak tangan sebelah kiri setengahnya kita usap kepada bagian belakang tangan kanan sampai ke siku. Lalu setengahnya lagi kita usapkan ke bagian depan tangan kanan. Begitu juga sebaliknya. Dan semua itu dilakukan secara tertib dan beraturan. Adapun hal-hal yang membatalkan tayamum ialah tiap-tiap yang membatalkan wudhu sama juga membatalkan tayamum. Dan yang kedua, apabila kita menemukan air dan kita telah selesai bertayamum, maka kita wajib berwudhu kembali dan membatalkan tayamum kita. Dan ketiga yaitu apabila murtad, maka tayamumnya dapat dikatakan batal. Dan penggunaan tayamum juga hanya untuk satu kali sholat saja,
Jadi jika kita bertayamum untuk sholat, maka kita hanya boleh untuk 1 kali sholat saja, tetapi boleh untuk beberapa kali sholat sunnah. Selanjutnya pembahasan tahara yang ketiga, yaitu mandi wajib. Jadi mandi adalah menyiramkan air ke seluruh tubuh dengan tata cara tertentu. Sebagaimana firman Allah, wa in kuntum junuban fattahharu. Dan jika kamu dalam keadaan junub, maka mandilah. Jadi mandi junub sudah berlaku pada zaman jahiliyah dan merupakan sisa-sisa agama dari Nabi Ibrahim di kalangannya. Dan hal-hal yang mewajibkan kita untuk mandi wajib, yaitu yang pertama, keluarnya air mani dari 2 jalan, baik pria maupun wanita, yang mana keluarnya dilakukan secara terpaksa dan adanya rasa nikmat, maka kita diwajibkan untuk mandi wajib. Apabila tidak ada kepaksaan ataupun tak ada rasa nikmat yang dirasakan, maka kita tidak perlu untuk mandi wajib. Misalnya itu seperti sakit atau rusaknya penahan pada kemaluan. Dan juga pada saat tidur, apabila saat kita tidur dan adanya keluar mani, maka kita wajib mandi. Dan bagaimana jika kita mimpi bersetubuh tapi tidak ada mani yang keluar? Jika hal itu terjadi, maka kita tidak perlu mandi wajib apabila mani tidak keluar walaupun kita mimpi telah bersetubuh. Yang kedua yaitu berhubungan tetapi tidak keluar mani. Jadi apabila suami istri melakukan hubungan dan tidak ada yang keluar mani, itu tetap saja harus melakukan mandi wajib. Dan yang ketiga yaitu mu'allaq. Jika ada orang yang mu'allaq, seseorang yang mu'allaq, maka itu sangat-sangat dianjurkan untuk mandi wajib. Dan yang keempat yaitu kematian. Jika ada orang mati, kita harus memandikannya, kecuali untuk yang mati syahid. Yang kelima yaitu haid dan nifas. Haid dan nifas umumnya terjadi kepada wanita. Haid adalah darah alami atau bawaan yang keluar dari dasar rahim di waktu tertentu. Adapun hukum haid yang pertama yaitu apabila wanita sedang haid, maka dia dilarang salat dan berpuasa. Nabi bersabda, "Idza aqbalatil haidatu fada'is salat." Yang artinya, jika haid telah tiba, maka tinggalkanlah salat. Jadi, jika wanita sedang haid dan melaksanakan salat atau puasa, maka salat dan puasanya tidak sah. Jadi, ada baiknya ditinggalkan saja, dan kita juga tidak perlu untuk mengkodoknya. Yang ketiga yaitu tidak boleh tawaf dan tidak boleh membaca Al-Quran. Juga tidak boleh diam di masjid dan haram melakukan hubungan seksual jika ia suami istri. Jadi dalam keadaan haid, suami istri dilarang melakukan hubungan seksual. Dan yang terakhir, tidak boleh mentalak istri dalam keadaan haid. Selanjutnya nifas, yaitu darah yang keluar dari rahim saat persalinan. Darah nifas merupakan darah yang tertahan selama hamil. Dan saat kita nifas, kita harus meninggalkan sholat selama 40 hari. Jika ada tanda suci sebelum itu, maka kita wajib mandi dan sholat. Lalu bagaimana dengan darah istihadah? Jadi darah istihadah ini adalah darah penyakit atau al-adil. Darah ini merupakan darah dari luka lain. Dan darahnya ini berbeda dengan darah haid, yang mana darah haid memiliki bau yang khas dan memiliki warna yang agak gelap, agak hitam dia. Lalu darah istihadah ini merupakan darah yang warnanya itu merah murni dan tidak ada aroma tertentu seperti haid. Dan apabila darah istihadah ini keluar, maka kita wajib mandi dan sholat. Dan saat sholat, kita diperbolehkan untuk memberikan penahan seperti pembalut untuk menahan darah istihadah yang keluar saat sholat. Tata cara mandi wajib, yaitu yang pertama membaca niat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul ghusla li rafa'il hadathil akbari faradan lillahi ta'ala. Lalu mencuci tangan, kemudian mencuci kemaluan dengan bersih. Setelah itu kita berwudu.
Berwudu ini bisa dilakukan sebelum mandi, bisa juga dilakukan setelah mandi. Lalu kita mengguyurkan air ke kepala dan menyela-nyela kepala sambil menggosok-gosoknya. Dilanjut dengan mengguyurkan air ke bagian badan, dimulai dari bagian kanan, lalu bagian kiri sambil digosok-gosok hingga bersih. Dan dilakukan secara tertib. Setelah mengguyurkan air, barulah kita bisa menggunakan yang namanya sampo ataupun sabun untuk membersihkan badan. Saat mandi wajib juga kita tidak boleh menggunakan atau melakukan pemborosan air. Dan kita juga dianjurkan untuk menutupi diri saat mandi dengan menggunakan kain basahan. Mungkin itu saja pembahasan singkat dari saya mengenai toharah, yaitu tayamum dan mandi wajib. Saya harap pembahasan kali ini bermanfaat untuk kita dan dapat menambah wawasan kita mengenai toharah. Apabila ada kata sayang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.